Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 33, Panggil Sayang. David mengambil handuk dan melingkarkan handuk itu ke tubuh istrinya. Seini yang harus dilakukannya secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya sebelum dirinya kehilangan kendali atas hasrat yang ingin dilampiaskannya. Sudah, ayo keluar, ajaknya. Gigi saya belum digosok. Hana menunjuk giginya dengan tersenyum lebar. David menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara kasar. Maaf, aku lupa. Damelnya sikat gigi beserta odol. Ia menggosok gigi istrinya setelah meletakkan pasta gigi berwarna putih itu di atas bulu sikat gigi tersebut. Hi, David menunjukkan giginya agar istrinya menirunya. Hana dengan sangat patuh menuruti semua perintah yang diberikan suaminya. David menyikat gigi istrinya dengan sangat baik. Setelah selesai menggosok gigi Hana dengan bersih, ia meminta istrinya untuk berkumur-kumur. Dipandangnya wajah istrinya yang sudah segar selepas mandi. Satu hal yang sangat dikaguminya setiap kali menatap wajah polos dengan penuh ketulusan itu. Hana begitu sangat cantik secara alami. Pernah ia melihat wajah berliana ketika tidak bermake up. Begitu sangat jauh berbeda. Bahkan menurutnya sangat biasa. Berbeda dengan Hana sangat cantik meskipun tanpa memakai apapun. David memandang bibir Hana dan menciumnya dengan lembut. Tuan, Anda sudah janji. Hana begitu sangat takut ketika suaminya mencium bibirnya seperti ini. Aku hanya mencium bibir istriku. Apa itu salah? David memandang Hana. Tidak, Tuan, jawab Hana. Aku sudah mandikanmu dengan bersih dan wangi. Sekarang, mana upahku? Saya tidak punya uang, Tuan. Hana menundukkan kepalanya. Pria itu begitu sangat pandai membuatnya terlihat menjadi manusia yang paling menyedihkan. Hana merasa sangat kesal terhadap suaminya. Aku tidak minta dia memandikanku, tapi dia ngotot mau mandikan aku. Sekarang dia minta upah atas pekerjaannya. Benar-benar gila ini orang. Hana hanya berani memaki suaminya dalam hati tanpa suara. Apa kamu pikir aku butuh uang? Apa kamu kira uangku kurang? David memandang Hana dengan besarkan matanya. Hana menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apa yang harus diberikannya. Ia juga tidak berani menebak karena takut pria itu akan marah bila tebakan yang dilakukannya salah. David tidak sabar menunggu Hana yang berpikir cukup lama. Ia akhirnya memanjukan bibirnya agar istrinya paham. Cium aku, pintanya. Tidak bisa dipungkirinya bahwa dirinya begitu sangat ketagihan dengan rasa lembut bibir istrinya. Hana menelan air ludahnya. Ia begitu sangat malu bila mencium suaminya. Melihat wajah istrinya yang memerah, David tahu bahwa Hana sangat malu. Padahal mereka sudah melakukan hubungan yang lebih daripada sekedar cium. Namun istrinya selalu bersikap malu-malu seperti ini yang membuat dirinya gemas sendiri. Menunduk, Hana bertubuh kecil tidak bisa mencium suaminya bila suaminya tidak menundukkan tubuhnya. Kenapa kamu rendah sekali? David melihat istrinya dan menundukkan tubuhnya. Tutup mata, Hana memberikan perintah. Mengapa harus tutup mata? David menatap istrinya dengan kening yang berkerut. Saya malu, Tuan. Wajah Hana merah ketika dirinya mengatakan hal ini. Oh, ternyata dia tutup mata karena malu, bukan karena jijik melihatku, ungkapnya dalam hati. David gemas sendiri ketika melihat sikap istrinya yang malu-malu. Entah mengapa, saat ini dirinya merasakan debaran di dadanya. Rasa ini sudah lama tidak dirasakannya. Bahkan ketika dirinya dekat dengan Berliana, rasa seperti ini tidak dirasakannya. Tanpa protes lagi, David menjamkan matanya dan merasakan bibir lembut istrinya menempel di bibirnya. Bibir kecil dan lembut ini sangat disukainya, hingga ia tidak ingin Hana secepatnya menghentikan rasa yang begitu sangat memabukkannya.
Ditekannya tengkuk leher istrinya, hingga bibir itu tidak terlepas darinya. Bibir yang awalnya hanya menempel, kini berubah menjadi kecupan yang hangat dan menggairahkan. Davin melepaskan bibir istrinya ketika menyadari bahwa istrinya kesulitan bernafas ketika ia bermain dalam rongga mulut istrinya dengan menggunakan lidahnya. "Ayo keluar," Davin memegang pinggang istrinya. "Iya," jawab Hana berjalan ke arah tempat tidur. "Duduk di sini," Davin menepuk tempat tidur. "Bila sudah seperti ini, mau pasrah sajalah," pikir Hana. Apapun yang dikatakan pria itu, ia hanya bisa mengiyakan. Duduk di tempat yang ditunjukkan suaminya. Davin mengambil perlengkapan baju, make up, dan juga obat salep luka untuk istrinya. Pria itu mengambil barang-barang yang dibutuhkan istrinya dengan cepat dan berlari. Hana diam memandang suaminya. Entah mengapa, pria itu bertingkah aneh di depannya. "Tuan, saya dingin," Hana berkata ketika Davin sudah berdiri di depannya. Setelah mandi dan suhu udara dingin di dalam kamar membuat Hana merasakan kedinginan. Davin yang menyadari bahwa istrinya tidak kuat dengan suhu dingin AC, dengan cepat diambilnya remote yang menempel di dinding dan menaikkan suhu AC dalam kamarnya. "Apa sudah tidak dingin?" "Iya, Tuan." Hana hanya diam ketika suaminya buka handuk yang dipakainya. Davin mengusap handuk dengan lembut di kulit istrinya. Sebelum memasakkan salep, ia harus memastikan dulu kondisi kulit benar-benar kering. Tulisnya salep itu di setiap kulit yang terluka sambil terus meniupnya. Hana hanya diam ketika suaminya melakukan hal ini. Semalam Davin juga melakukan hal ini kepadanya. Namun setelah melakukan ini, gila suaminya kembali naik. Ia yang menyadari bahwa tingkat emosi Davin bisa naik tanpa ada permasalahan yang menjadi pemancingnya menjadi takut sendiri. Untuk menjaga tingkat emosi suaminya, Hana mencoba untuk diam dan patuh. "Kamu belum boleh pakai baju," Davin memandang Hana setelah mengoles salep di semua permukaan kulit yang sakit. "Iya, Tuan." "Panggil sayang," Davin memandang istrinya. "Apa, Tuan?" Hana memandang Davin dengan mata terbuka lebar. "Mulai sekarang, panggil aku sayang. Aku rasa panggilan suami tercinta itu terlalu lebay." Davin memandang Hana. Ia dapat ide panggilan selebay itu dari sahabatnya yang memberikan ide. "Baiklah, Tuan, saya akan manggil Anda seperti itu. Berhenti di depan orang." Hana menyetujui permintaan suaminya. Apapun yang diminta Davin pasti akan dilakukannya demi melindungi dirinya. Bila sudah ada waktu dan kesempatan, ia pasti akan pergi atau mungkin akan disuruh pergi. Yang saat ini harus dilakukannya hanya bertahan dan melindungi dirinya. "Aku ingin kau manggilku sayang, dimanapun tanpa terkecuali. Ada atau tidak ada orang. Apa kamu paham?" "Paham, Tuan." Entah apa lagi yang diinginkan suaminya, Hana sungguh tidak mengerti. "Bila paham, mengapa tidak merubah panggilanmu?" Davin menatap mata istrinya. Hana diam. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.